بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitul Mukhlisin serta para jamaah, para bapak dan para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia untuk sama-sama taqarrub ilallah, baik dengan amaliyah yang fardu maupun yang sunnah. Semoga semua amal soleh kita, baik amal yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Gini aja. Memanfaatkan waktu yang terbaik ini, marilah kita sama-sama mudarasah, belajar bersama hadis Rasulullah SAW dalam bab haqiqatus zuhdi wa samaratihi. Ya, hakikat zuhud dan faedahnya atau buah daripada sifat zuhud. Hadis yang ke-31, An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbuka an-nas. Diriwayatkan dari Abul Abbas. Abul Abbas namanya Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk bertanya. Ya. Faqala ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan padaku pada suatu amal. Iza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, amal tersebut, ahabbani Allah, Allah mencintaiku, wa ahabbani an-nasu, dan manusia juga mencintaiku. Jadi ya, bertanya atau meminta supaya diberikan petunjuk tentang suatu amal yang kalau dilakukan dapat dua, ya, cinta Allah dan juga cinta manusia.
Maka faqala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasan. Hadis ini mengandung dua wasiat yang luar biasa, ya. Dua wasiat. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan hanya untuk sahabat yang bertanya saja, tapi jawaban Rasulullah berlaku untuk semuanya, termasuk kita. Ya, jadi jawaban ini bukan hanya untuk sahabat yang bertanya, tapi untuk semua, ya, semuanya, termasuk tentu di dalamnya, ya, kita. Nah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah wasiat supaya kita semua itu memiliki sikap zuhud terhadap urusan dunia yang menjadi sebab memperoleh mahabbatullah, memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasiatnya zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, ya, yang akan menjadi sebab mendapatkan mahabbatun nas, kecintaan manusia. Ya. Jadi dalam Islam ini, ya, akan disebutkan dijelaskan bahwa manusia agar hidupnya bahagia, hidupnya beruntung di dua tempat. Bahagia di dunia, juga bahagia tentu di akhirat. Ya. Bahagia di dunia berarti apa? Ya, ketika hidup bersama dengan manusia lain. Manusia, coba kita ngebayangin, Pak, ya, semua fasilitas kita miliki, rumah gede, punya mobil mewah ada, terus apa lagi? Ya, mau apa aja ada. Cuma di rumah sendirian, seneng sendirian, nggak punya tetangga, ya itu sendirian. Para fasilitas semuanya. Mungkin dia akan merasa, oh saya cukup begini, tapi tidak akan merasa bahagia, ya, karena tidak berinteraksi dengan orang lain. Atau misalnya hidup bersama, punya tetangga, ya, tapi nggak ada orang yang suka sama orang ini. Kira-kira rasanya gimana? Kalau misalnya saya nih, ya, saya, ya, tidak disukai oleh semua orang yang ada di lingkungan, kira-kira rasanya gimana? Kan itu ya. Meskipun bisa jadi fasilitas ada, ya, tidak akan merasa bahagia. Jadi mahabbatullah itu berarti untuk urusan akhiratnya, dan mahabbatun nas, jadi urusan mengenai kebahagiaan di dunia. Karena kan kita tidak bisa dipungkiri, faktanya kan memang begitu, ya. Faktanya bahwa manusia ini hidup bersama dengan orang lain. Dan itulah makanya, ya, keunikan apalagi masyarakat kita itu luar biasa. Ya, suka apa, riungan, ya kan itu, riungan, ngobrol bareng, itu menunjukkan kebahagiaan. Ya,
itu tidak dimiliki oleh masyarakat di negara lain, Pak. Nggak dimiliki. Ya. Mana ada orang Saudi habis sholat ngobrol? Nggak ada. Itu. Di sana kalau mau ngobrol ya harus datang ke rumah. Nggak ada sebelum ngobrol dulu di teras itu. Nggak ada. Ya, padahal itu ya. Apalagi di Jepang. Ya, di Jepang itu mengira kalau mahasiswa Indonesia itu mahasiswa yang kaya raya, bisa kuliah di Jepang. Kenapa? Sudah dianggap karena lihat mahasiswa Indonesia ini ya, setelah melakukan ibadah dia biasa ya, ngobrol-ngobrol. Jadi mahasiswa orang Jepang ini merasa apa itu nggak dapat ya di masyarakatnya, nggak dapat di negaranya, nggak dapat. Ini bahagia banget nih orang Indonesia, mesti orang kaya. Akhirnya dia telusuri sampai mencari data ke kampusnya itu, ya ke kampusnya. Ternyata anak-anak Indonesia anak beasiswa semua. Berarti bukan anak kaya dong. Ya, beasiswa. Ya. Tapi kenapa mereka kelihatan bahagia sekali? Ya, bisa berkerumun, ya, bisa ngobrol-ngobrol. Nah ini keunikan kita. Kata kuncinya tadi, ya, dicintai oleh sesama manusia. Ini ya, penting ya. Jadi ada dua sisi, ya. Secara vertikal, secara horizontalnya. Ya, yang sering kita kenal itu hablum minallah dan hablum minannas. Nah, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW ya, tentang suatu amal yang bisa menyebabkan Allah cinta dan juga manusia cinta. Jadi ahabbani Allah maknanya bi iradatis sawabi wal ihsan. Cinta Allah berarti mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbani an-nas malau ilayya mailan tabi'iyyan. Kecenderungan manusia, ya, cinta manusia itu kecenderungan manusia kepadanya dengan kecenderungan yang tabi'i, alami, bukan kecenderungan karena faktor dunia. Ada orang cenderung ya, akrab tapi urusannya hanya pada sebatas urusan bisnis. Ada yang akrab urusannya hanya untuk kepentingan politik, itu dunia semua. Ya, ada yang akrab karena pola hubungannya antara bos dengan karyawannya sebatas itu saja. Ini gampang sekali retak. Tapi kecenderungan yang disebabkan karena cinta ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka cinta itu kemudian Allah turunkan pada hati manusia. Makanya tidak ada orang soleh dibenci oleh manusia. Ya, tidak ada orang soleh dibenci oleh manusia. Pasti disukai. Pertanyaannya, ya, kenapa para nabi dimusuhi? Para dai dimusuhi? Ya, ini masalahnya bukan pada kepribadiannya. Ya, yang bermasalah ada pada orangnya karena tidak mau melakukan perubahan. Jadi, kalau hanya soleh saja pasti semua. Yang sering kali mendapatkan perlawanan itu muslih, ya, orang yang berusaha memperbaiki orang lain. Jadi masyarakat Mekah
pada tempo dulu, kenapa memusuhi Rasulullah? Padahal kalau punya barang berharga, titipnya di rumah Nabi, karena aman. Ini barang berharga punya emas, dititipin dulu, nyimpennya. Ya, karena aneh. Karena secara kepribadian mereka mengakui bahwa Muhammad itu jujur. Tapi yang dimusuhi oleh mereka adalah ajarannya, karena mereka tidak mau. Ya, yang mereka tolak itu adalah ajarannya, ya, bukan kepribadian Nabi. Maka kalau orang soleh saja itu pasti suka. Dan Muslim, ya, ada yang suka, ada yang tidak suka, tergantung tadi. Ya, karena hati manusia itu akan condong pada, ya, kalau hanya hati itu condong pada yang sama dengan dirinya. Ya, makanya biasanya orang baik kumpulnya sama orang baik. Itu, ya, berkerumunnya itu sama, ya, orang baik sama orang baik. Ya, nggak mungkin campur. Ya, orang baik berkerumun dengan penjahat itu nggak mungkin. Maka penjahat juga sama penjahat. Jadi, makanya ada komplotan penjahat, itu penjahat semua. Ya. Orang baik, ya, orang baik semua. Nah, kita bersyukur, ya, ya Allah takdirkan kita berkumpul dengan orang baik. Kumpulnya di tempat yang terbaik, yaitu masjid. Ya. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan untuk mereka itu wudda, rasa cinta. Jadi setelah Allah mencintai seorang hamba, maka cinta itu kemudian ditebarkan, diturunkan kepada hamba-hamba lainnya, ya, sehingga antar hamba itu, antar manusia yang baik ini saling mencintai. Ya. Nah, tadi yang pertama adalah az-zuhdu. Zuhud itu apa? Ya, secara bahasa al-i'radu 'anil syai' wa ihtiqaran lahu. Zuhud itu berpaling dari sesuatu karena menganggap sesuatu itu kecil. Ya. Nah, zuhud dalam urusan dunia berarti menganggap kecil urusan dunia. Ya. Menganggap urusan dunia itu urusan yang kecil. Berapapun besarnya atau banyaknya dunia yang kita miliki, tapi yang namanya dunia tetap aja sedikit. Mau bukti nggak? Qarun itu hartanya banyak. Qarun itu hartanya sampai kuncinya saja itu kunci gudang perbendaharaan hartanya biasanya dibawa oleh orang 3 sampai 7. Ya. 7 orang gotong kuncinya doang. Berarti kan banyak kuncinya. Ya. Saking pertanyaannya, berapa yang bisa dinikmati? Ya. Bahkan bisa jadi nggak ada yang bisa dinikmati. Yang pada akhirnya itu ditelan bumi semua sama koron-koronnya. Ya, ambles. Ya itu kita misalnya punya tabungan banyak, ya, tabungan banyak, ya, mudah-mudahan nggak diblokir. Ya, tabungan banyak. Berapa yang bisa dinikmati? Ya kan itu. Karena dunia kita itu kan hanya baju yang dipakai,
air yang diminum, makanan yang dimakan, dan itu akan selesai semuanya. Berapa banyak itu? Ya, berapa kita menghabiskan makan dalam sehari semalam? Kan gak banyak, padahal duitnya banyak banget. Gitu. Dunia itu kecil. Nah, zuhud itu amal hati. Ya. Amal hati. Sama seperti cinta. Cinta itu juga dari hati. Kalau hati ini ya sudah ditempati cinta pada dunia, maka cinta kepada Allah, cinta dalam urusan akhirat itu akan terkalahkan. Karena hati ini cuma satu. Ya, seperti gelas ini ditempati air dan udara. Kalau airnya banyak, udaranya sedikit. Kalau airnya berkurang, berarti airnya sedikit, udaranya yang banyak. Cinta itu hanya satu. Mau cinta kepada Allah, berarti urusan yang lainnya dianggap kecil, remeh. Ya. Tapi kalau cintanya pada dunia, justru urusan akhirat ini yang dianggap remeh. Gampang sholat mah. Ntar juga ini kan maghrib masih lama. Ini lagi sibuk nih, banyak melayani pelanggan. Nah, ini berarti meremehkan urusan akhirat. Ya, karena diawali dengan apa? Cintanya pada dunia. Cinta pada dunia mendominasi hatinya, maka akan meremehkan urusan akhirat. Tapi kalau cinta kepada Allah itu yang mendominasi, maka dunia dianggap kecil. Apain, tinggalin aja. Paling kalau ada yang beli juga satu orang. Ya, ditinggal sholat maghrib nih. Sholat maghrib berapa menit? 10 menit. Ya, ngelayanin satu orang bisa setengah jam. Berarti dalam waktu 10 menit gak mungkin dapat untung. Ya kan, itu tinggal. Ya, ditulisin tokonya. Ya, istirahat 10 menit sedang sholat maghrib. Ya. Berarti kan di situ ada unsur dakwah juga, ya, unsur dakwah pada siapa yang baca tulisannya itu berarti mengajak orang untuk sholat maghrib. Ini contoh-contoh saja. Ya, pemiliknya sedang sholat, berarti mendahulukan kepentingan, ya, mendahulukan kepentingan akhiratnya daripada dunia. Sehingga kalau kecintaannya pada dunia itu yang lebih dominan, lebih kuat. Alasannya banyak, Pak. Mana lagi repot, lagi banyak pelanggan, baju kotor, apalagi banyak. Cari alasan untuk tidak sholat itu baik. Ya. Tapi kalau orang yang cintanya pada akhirat, kebalikannya, selalu cari alasan untuk bisa sholat dalam kondisi sesulit apapun. Ya, sesulit apapun itu, selalu cari alasan untuk bisa sholat. Bukan selalu cari alasan untuk tidak sholat. Ya. Banyak kasus-kasus ini, orang diajak sholat banyak alasannya. Ini bajunya kotor, ini lagi repot, ini lagi meeting, ini lagi macam-macam. Padahal meeting dari jam 2, dari jam 10. Ya. Meeting dari jam 10. Kenapa nggak jeda sholat zuhur dulu? 10 menit, 20 menit, nanti dilanjutkan lagi. Suka ada yang begitu ya di dunia. Zuhud terhadap dunia, maka akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menganggap dunia itu hal yang kecil. Makanya disebutkan dalam surat Luqman, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kehidupan dunia itu melalaikanmu.
menipu. Ya. Kesenangan dunia itu kesenangan yang semu. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun walahun, bagaikan permainan, ya, bagaikan lahun, ya, senda gurau, wazinatun wa tafakhur, bagaikan perhiasan, ya, yang dibangga-banggakan antaramu, bainakum, ya kan? Orang bermain itu kalau yang menang senang nggak? Jadi main bola menang senang, itu tafakhur bainakum, ya. Wa takasurun fil amwali wal aulad, dan berbangga-banggaan dalam hal banyaknya harta dan anak, ya, hartanya banyak, anaknya banyak, dibanggakan. Itu gambaran, ya, dunia. Ya. Namanya permainan kan pasti ada masanya, kan nggak mungkin permainan itu sepanjang waktu, kan. Sama dunia juga ada masanya. Ya. Dunia ini ada masanya. Orang kayak yang misalnya memiliki harta banyak tidak akan selamanya. Demikian juga yang hartanya sedikit, terus seperti itu. Ya, rodanya berputar. Ya, bagaikan permainan tadi. Ya, permainan bola kan nggak akan seru kalau hanya digiring sendirian saja. Ya, ada pemain saking ahlinya, dari gawang satu ke gawang berikutnya digiring sendiri. Enak nggak ditonton? Ya, nggak seru lah. Itu pemainan lepas, tangkap, ya, lepas lagi, tangkap, kan begitu kan? Dunia kan seperti itu. Ya, kita dapat uang, apa tetap dipegang? Nggak mungkin, karena harus minum. Untuk bisa minum, beli, berarti lepas kan? Itu, ya, berarti lepas. Nggak mungkin orang punya duit digenggam terus itu. Ya, yang nggak seru juga. Ya, dunia itu ya seperti itu. Makanya zuhud itu menempatkan dunia hanya sampai di tangan saja, ya, bukan di hati. Ya, sampai di tangan, dapat, lepas, biasa aja. Ya, ya. Ketika ada bagian dunia yang lepas, ya, tidak berkepanjangan, ya, tidak meratapi, tidak sedih yang berkepanjangan. Musibah itu dianggap sebagai sesuatu yang ringan. Nah, ini makna zuhud, ya, zuhud terhadap dunia. Seorang apabila ditimpa musibah dalam urusan dunianya, ya, seperti kehilangan, ya, maka dia berharap pahala dari musibah tersebut kepada Allah, sehingga merasa ringan. Ya, hilang bagian dari dunianya, atau kematian saudaranya, kematian keluarganya, ya sedih, jelas sedih, tapi tidak berkepanjangan. Kan itu, yang berkepanjangan itu sampai diratapi, seolah-olah tidak ingin berpisah. Padahal kalau diratapi, apakah kemudian bangun lagi dia? Kan enggak juga. Jadi, karena harus yakin bahwa inilah batas
Ya, batas ajalnya sudah sampai. Bagaimanapun manusia menghendaki tetap bersama ya tidak bisa. Ya, itu dalam musibah, misalnya musibah itu, jadi ada musibah yang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan jiwa, keluarga, ya, anak, ya, orang tua dan lain sebagainya. Semua bentuk musibah. Makanya dalam doa Rasulullah SAW diantaranya, ya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Yakin, ya, Rasulullah seorang Rasul, seorang, ya, yang paling dekat dengan Allah masih meminta agar diberikan karunia keyakinan, al-yaqin, yakin kepada Allah. Ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, yang keyakinan itu akan meringankan musibah-musibah di dunia ini. Meringankan. Karena apa? Yakin ada yang lebih baik lagi. Ya, apa yang lepas, ya, berkeyakinan bahwa yang belum datang itu masih lebih baik. Contoh misalnya dalam urusan dunia itu seperti itu. Jadi jangan meratapi yang lepas ini. Ya. Misalnya kehilangan kebakaran atau apalah, banyak kan musibah itu. Ya. Yang harus diyakini bahwa yang lepas ini lebih kecil daripada yang masih ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu ketika ada musibah ya berdoa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibahku. Yang kedua, an yakunal 'abdu bima fi yadillah awsaqu minhu bima fi yadi nafsihi. Ya, seorang meyakini bahwa apa yang ada pada Allah itu lebih kuat daripada apa yang ada pada dirinya sendiri. Ya, tadi tentang urusan rezeki, dagang, dagangnya hari ini rugi, harus yakin bahwa besok itu masih bisa untung 10 kali lipat dari kerugian yang sekarang hari ini. Itu terus itu, ya. Jadi selalu menggantungkan, ya, tumpuan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang zuhud itu an yastawiya 'indal 'abdu hamidahu wa zammuhu fil haq. Orang zuhud itu, ya, dia dipuji atau dicela sama aja. Ya, dipuji tidak melambung, ya. Dikritik, dicela juga tidak cekung. Ya, tidak surut, semangatnya sama. Itu ciri orang zuhud. Yang kedua, poin yang keduanya adalah az-zuhdu fima 'indan nas. Zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, artinya, ya, tidak mengharapkan, ya, apa yang ada pada orang lain itu menjadi miliknya, berpindah, ya, berpindah. Orang kan punya harta, ya. Kalau saya itu berharap bahwa hartanya itu pindah ke saya, itu berarti rakus. Zuhud itu tidak seperti itu, ya, tidak meminta, ya, kecuali karena hajat, ya. Hajat itu kebutuhan yang mendesak, boleh meminta. Tapi kalau kan nggak mungkin juga minta terus, ya. Sekali 2 kali mungkin kalau saya minta, ya, dikasih dengan lega. Tapi kalau setiap kali saya mau minum minta, yang ngasih juga ngerutu, minta melulu, kan gitu kan? Ya, ada keberatan dalam hati. Ini kalau manusia seperti itu.
Makanya agar mendapatkan mahabbatun nas tadi, ya, jangan berharap apa yang ada pada orang lain. Ya, itulah zuhud. Ya. Kalau dikasih diterima, terima. Ya, karena menerima itu bagian daripada kebaikan. Ya, berarti apa? Berarti memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbuat baik. Ya, beda dengan minta. Gitu. Kalau minta itu, ya, yang ngasihnya juga berat. Ya, ada rasa berat. Ya, coba aja kita merasakan sendiri gini. Manusiawinya akan seperti itu. Ya, manusiawi. Apalagi kalau yang diminta itu besar nilainya, waduh berat sekali. Ya. Tapi kalau tidak diminta, biarpun besar, lega aja. Ya, kalau tidak diminta. Contoh ini mau Agustusan. Kalau diminta setiap warga 50.000, berat. Rapatnya 2 kali nggak kelar. Ya. Tapi kalau diumumkan siapa warga yang ingin menyumbang untuk acara 17 Agustus, itu ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 2 juta. Karena dia rela. Itu contoh aja. Ya, jadi beda antara diminta dengan yang dia sukarela ngasih. Ya. Ya, ini yang kalau kita bandingkan dengan apa yang kita rasakan kan begitu. Sama seperti iuran, ya. Iuran. Kalau atas namanya iuran biasanya berat. Kalau nggak ditagih juga nggak ngasih. Ya. Tapi kalau dia membelanjakan harta dengan kesukaannya, berapa aja. Gitu ya. Tapi giliran iuran berat sekali. Coba aja. Ya. Berapa yang nunggak itu iuran RT? Ya. Tapi kan ternyata dia punya motor baru, punya ini baru, HP-nya juga bagus. Kenapa iuran RT yang cuma 50.000 nunggak? Berapa sih? 50 atau 100? Jadi kalau ya, apalagi kalau misalnya jamaah masjid itu ditariki iuran buat masjid, pasti ya berat. Tapi kalau dengan kerelaannya berapaannya kasih, itu ya, itu bedanya begitu. Nah, zuhud itu berarti zuhud terhadap apa yang ada pada orang lain itu tidak berharap, ya, apa yang dimiliki oleh orang lain itu, ya, tidak berharap. Tidak berharap itu adalah tidak minta, ya, kan minta itu kan berarti berharap. Ya, kecuali sebatas darurat. Darurat itu contohnya saya udah haus banget ini, ya, nggak ada air, maka saya minta air, boleh. Tapi kalau setiap kali mau minum minta, kan kesal juga yang ngasih. Ya. Itu contohnya begitu. Ya, makanya boleh minta, tapi jangan minta-minta. Ya, kalau minta-minta itu kerjaan. KTP-nya pekerjaannya, ya, wira swasta, ya, tukang nagih, nggak ngutangi tapi nagih. Ya, meskipun 1.000, 2.000. Ya, kalau dari segi pendapatan banyak, Pak. Ya, makanya mereka malas kerja itu sehari bisa 200.000. Kerja nggak dapat, tukang aja itu seharian dari jam 7 sampai jam 5 cuma 200, itu yang profesional. Ya, kenet cuma 120, capeknya sama. Ya, tukang intinya 170 sampai 200. Itu. Minta-minta, ya, lebih dari 200 dapatnya. Ya. Itu tukang parkir ilegal itu, ya, di Harapan Indah. Pas saya mampir ke rumah makan itu, dia lagi nuker receh. Saya pulang,
biasa bukan biasa, pas kebetulan mampir aja sekalian makan. Dia lagi nuker ceritanya sama tukang warung, dapat berapa bang? Baru 300 sih. Jam 3 Pak, baru 300. Tapi ya begitu aja tampilannya, kan gitu kan? Tidak terlihat bahagianya, padahal baru 300 berarti kan lebih, ya kan? Anggaplah 300 itu sudah dapat ya, mestinya kan pulang bersantai-santai atau apa di rumah. Ya, itu sudah dapat 9 juta kan sebulannya. Faktanya begitu. Karena apa? Cintanya pada dunia, nggak sholat, nggak apa, buru-buru sedekah. Sholat aja enggak, padahal sedekah. Nggak mungkin lah orang mau sedekah, orang sholat aja enggak. Yang gratis aja enggak. Kalau sedekah kan ngasih. Gitu. Ya, sedekah ngasih. Ya itu. Jadi ini buat perbandingan. Jadi kalau urusannya aja ya, untuk mendapatkan uang, ya mereka bisa. Ya, tapi apakah bahagia? Nggak kelihatan unsur bahagianya. Ya itulah ya. Karena fokusnya hanya pada dunia. Ya. Mengharap apa yang ada pada orang lain. Ya. Jadi zuhud terhadap apa yang pada ada orang lain, berarti kita merasa cukup dengan apa yang ada pada diri sendiri. Qanaah itu sikap ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho, ya. Tidak rakus. Ya. Makanya ini kita bayangkan, kalau setiap pribadi seperti ini, bereslah dunia. Menjadi Indonesia hebat itu bukan impian. Ya. Indonesia hebat, Indonesia maju bukan sekedar slogan. Kalau rakyat, pejabat, para politisi zuhud, ya, zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap urusan, ya, terhadap apa yang ada pada orang lain. Para politisinya jangan minta-minta, ya. Udah digaji tapi masih minta juga ke pengusaha, ya, ke rekanan mitra kerja, ya. Jadi kacau. Jadi kita ngebayangin pemimpin negeri ini, ya, tadi sekelas sahabat Umar, ya, ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz, ya, sehingga beres urusan negara itu beres. Ya. Kalau semua pihak, baik rakyat maupun pemimpinnya, ya, pemerintahnya itu, ya, tidak cinta dunia. Dunia hanya sebatas, ya, transit saja. Ya. Apa sih jabatan kan juga ada masanya. Dunia kita tetap aja sedikit, meskipun dapatnya banyak. Ya. 1 bulan 100 juta, berapa yang dipakai? Nggak nyampe lah. Yang bisa dinikmati nggak nyampe. Ya. Nah ini hadirin rahimakumullah, jadi ya buat renungan kita, refleksi kita, ya, pertanyaannya, apakah kita sudah, ya, mencintai Allah itu lebih daripada cinta pada dunia? Apakah kita sudah bisa menerima pembagian dari Allah sehingga tidak berharap pada apa yang ada pada orang lain? Ya, tidak berharap. Kalau orang berharap itu biasanya akan selalu membuat kerusakan. Nah, ini bahayanya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin jemaah rahimakumullah, demikianlah si pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.